pemimpin Partai Golkar Erlangga Hartarto tidak mampu dijalankan hukum, kebalakan proses hukum, maka kami dari gerakan aspirasi milenial Maluku Indonesia dengan tegas menyatakan kami siap lawan Erlangga Hartarto kawan-kawanku. Bahkan kami yang cuma berangkat daripada ruang akademis saja, kami berani nyatakan sikap lawan. Apalagi orang-orang yang sebagai corong daripada undang-undang itu sendiri, terkhusus dalam bidang korupsi, yaitu KPK yang difasilitasi oleh negara untuk bagaimana menindaklanjuti setiap orang, setiap kelompok, setiap gerbong manapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi kantor. Tidak pandang bulu untuk bagaimana menyelesaikan kejahatan korupsi di negara kesatuan Republik Indonesia kantor. Sepakat kantor? Sepakat kantor? Hari ini jelas kita semua tidak ada tuntunan lain. Ketika Erlangga Hartarto tidak mampu diselesaikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, maka Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengambil alih hal tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi harus bertindak cepat karena sudah diperiksa umum di seluruh rakyat Indonesia. Menteri, seorang pemimpin partai politik diperiksa 12 jam, tapi sampai hari ini tidak ada keterangan satupun yang menjelaskan bahwa perkara itu dilanjutkan, yang menjelaskan bahwa perkara itu diberhentikan, yang menjelaskan bahwa alat bukti dan lain-lain tidak terpenuhi, yang menjelaskan bahwa dia dibebaskan secara bersyarat. Tidak ada penjelasan lanjut. Maka hari ini kami berdiri di sini ingin menegaskan bahwa ketika ada kelompok instansi hukum yang tidak mampu menyelesaikan pemimpin korup, pemimpin partai politik yang terindikasi korupsi, maka KPK harus lebih tajam daripada instansi itu. Karena kita tahu bersama bahwa perbuatan tindak pidana korupsi bukan hanya baru sekarang, tetapi sudah dari era reformasi yang kita katakan keluar daripada belenggu Orde Baru sampai hari ini bahwa korupsi masih tumbuh subur kantor. Sepakat kantor? Sepakat kantor? Oleh sebab itu, sebelum saya mengakhiri penyampaian singkat saya tetap masih mengulang bahwa setiap ruang ketidakadilan, setiap ruang yang zolim harus tumbuh subur kalimat perlawanan kawan-kawan. Harus tumbuh subur. Ketika kekuasaan yang absolut tidak ada perlawanan di situ, maka penindasan yang tumbuh lebih tinggi daripada kerakyatan kawan-kawanku. Maka ketika ada kalimat kekuasaan, maka di situ harus ada kalimat perlawanan. Tidak ada kekuasaan manapun yang absolut, maka Erlangga Hartarto harus diproses hukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Sepakat kawan-kawan? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau skandal ekspor crude palm oil yang terjadi pada tahun 2023 lalu, yang membuat dilemanya kawan-kawan bahwa akibat dari ekspor atau korupsi kasus ekspor CPO itu telah memporak-porandakan ekonomi pada tataran bawah, yang mana bukan hanya masyarakat kelas medium, tapi juga kelas rakyat miskin kota juga ikut turut merasakan. Bagaimana tidak, harga minyak yang sempat menyentuh sampai dengan harga 40.000 kawan-kawan, padahal produsen tertinggi kelapa sawit itu bisa dikatakan Indonesia. Namun akibat daripada kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan masif oleh para pejabat dan komlo-komlo yang ada di Republik Indonesia ini, sehingga harga kelapa sawit yang diolah menjadi minyak goreng ikut turut menjadi naik dan menyengsarakan negara.
bukan rakyat Indonesia kawan-kawan. Orangnya kami berdiri di sini hari ini pada Jumat terik matahari. Kami ingin menegaskan bahwa apabila Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mampu menyelesaikan dan menuntaskan kasus korupsi ekspor CPO, maka kami meminta tolong kepada KPK, lembaga tertinggi pemberantasan korupsi, untuk segera mengambil alih kasus tersebut. Paling tidak kami meminta kejelasan bahwa Ketua Umum Partai Golkar yang sempat diperiksa selama 12 jam itu betul-betul tidak bersalah. Tidak ada punya masih menjaga negerinya sendiri. Bukan satu kalimat, tetapi berjuta-juta kalimat kami ucapkan untuk bagaimana setiap penegak hukum yang mengklaim dirinya sebagai corong daripada undang-undang bisa bertindak, bersikap, menentukan bahwa setiap orang tidak ada yang tepat di mata hukum. Hari ini logika yang paling simpel di wilayah Asia tidak adalah hasil dunia yang 12 tahun terbanyak, tetapi jangannya di Asia tidak adalah harga minyak 12 tahun tertinggi. Bagaimana mungkin minyaknya banyak tetapi harganya mahal? Itu sama halnya analogi yang paling simpel. Ketika kita beli Depok itu 12.000, tetapi di Jakarta 8.000. Seharusnya lebih murah Depok daripada di Jakarta. Seharusnya lebih murah yang mendapatkan daripada yang berproduksi. Tetapi hari ini di bawah tanah Erlangga Hartarto terukir secara baru. Tetapi semuanya kemana? Seakan-akan tidak ada apa-apa kawan-kawanku. Oleh sebab itu, kami harus berani berdiri dan berteriak, bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang kali, untuk bagaimana penguasa termutus para penegak hukum satu negara, bahwa Erlangga Hartarto bukanlah Tuhan ataupun dewa yang tidak bisa digerakkan untuk kawan-kawanku. Bagaimana mungkin rupiah triliunan rupiah, tetapi negara dalam hal ini penegak hukum menutup mata? Bagaimana mungkin negara yang konon katanya sebagai negara yang mendapatkan kepastian hukum, tetapi lengah akan kekuasaan politik? Andaikan saja kawan-kawanku, dalam analogi singkat pikiran saya ini, andaikan saja orang yang melakukan kerugian negara karena seorang menteri dan seorang ketua partai politik, jangankan sekarang, kemarin-kemarin saja sudah masuk ke dalam bumi kawan-kawan sekalian. Tetapi kekuasaan politik mendominasi kekuasaan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan politik melebihi daripada kepastian hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Maka keadilan hanyalah mimpi dan momok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ketika kekuasaan ini masih dipertontonkan, diperbiarkan, maka kesejahteraan rakyat kota hanya akan menjadi mimpi sepanjang sejarah negara kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawanku. Oleh sebab itu, saya mewakili organisasi Saudara Ojan mengucapkan terima kasih kawan-kawan yang menyempatkan waktu